إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa hanyalah bekal yang bisa kita bawa ketika kita kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Ikhwatal iman, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berada di pesantren ini, berada di lingkungan talabul ilmi syar'i, yang mana banyak sekali kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak seperti yang dirasakan oleh para ulama pendahulu kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu syar'i. Kita lihat sahabat Jabir ibn Abdullah. Suatu hari beliau mendengar ada seorang sahabat yang pernah mendengar satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jabir berada di kota Madinah dan sahabat tersebut berada di kota Syam yang jauhnya ribuan kilometer. Ketika mendengar ada seorang sahabat yang masih hidup dan masih memiliki satu hadis yang dia dengar langsung dari Rasulullah SAW, akhirnya sahabat Jabir pergi menyiapkan kendaraannya, bekalnya, kemudian melakukan perjalanan kurang lebih selama 1 bulan. Hanya ingin mendapatkan satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Unais. Kemudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Hadis-hadis sudah terkumpulkan semuanya tanpa kita harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 hadis. Jadi, ikhwatal iman, mari kita syukuri nikmat tersebut. Dan mari kita manfaatkan nikmat tersebut untuk menuntut ilmu syar'i secara maksimal, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran. Karena dengan segala kemudahan tersebut, kita seharusnya bisa mendapatkan, bisa menjadi lebih hebat daripada para ulama terdahulu. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan. Karena para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu dikarenakan kemuliaan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kita di sini belajar ma qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika mengatakan al ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ilmu sesungguhnya
Ilmu yang hakiki adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau dan juga apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum. Jadi, mari kita syukuri nikmat tersebut. Mari kita perjuangkan. Mari kita bersabar untuk menuntut ilmu syar'i. Karena la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa diraih, tidak bisa didapat dengan kehidupan santai-santai. Harus penuh perjuangan, harus ada pengorbanan waktu, waktu luang, keluarga dan lain sebagainya. Kita lihat seorang sahabat dari Imam Malik, saking sungguh-sungguhnya beliau ingin mendapatkan ilmu. Bahkan beliau sampai suatu hari ketika sedang berada di majelisnya Al-Imam Ibnu Malik, datang seorang pemuda dan dia bertanya, "Di manakah Ibnul Qasim? Tolong tunjukkan kepadaku." Akhirnya ditunjukkan kepada dirinya yang berceritakan tersebut. Kemudian anak tersebut mendatanginya dan menciumnya. Dia kaget. Siapa dia? Ternyata dia adalah anaknya yang dia tinggalkan beberapa tahun yang lalu ketika istrinya sedang hamil. Jadi tidak pernah dia mendapatkan, tidak pernah melihat putranya, tidak pernah menghadiri akikahnya. Bahkan sampai putranya sendiri yang mendatangi dia. Saking semangat dia ingin mendapatkan al-ilmu asy-syar'i. Dan apabila kita mau sebutkan kisah para ulama, akan banyak sekali contohnya. Mana mereka berkorban, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, bahkan mereka rela mengorbankan keluarganya dan waktunya. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ulama yang dekat dengan kita. Beliau meninggal tahun 99. Dikatakan bagaimana semangatnya beliau menuntut ilmu. Pada suatu saat beliau menaiki tangga di perpustakaan, ingin mengambil kitab yang ada di paling atas. Ketika di tengah-tengah tangga, beliau mendapati satu buku yang tertarik untuk membacanya. Akhirnya beliau baca. Beliau baca sampai selesai buku tersebut. 6 jam beliau berdiri di atas tangga demi menuntut ilmu asy-syar'i. Ada kisah menarik lain. Ada seorang ulama pada hari pernikahannya, di mana pada normalnya orang akan lupa menuntut ilmu syar'i. Bahkan sebagian kadang ketika pernikahan lupa dengan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi beban bagi dia. Salat mungkin ditinggalkan atau dinomorduakan dan lain sebagainya. Beliau ketika malam pertama ingin berdoa dengan istrinya, tiba-tiba terpikir suatu permasalahan. Terpikir makna suatu ayat yang beliau tidak fahami. Akhirnya beliau tinggalkan istrinya, pergi ke perpustakaan. Beliau cari apa makna ayat tersebut sampai subuh tiba. Ini contoh kesungguhan dan semangat para ulama menuntut ilmu asy-syar'i. Kita hidup di zaman penuh dengan kemudahan. Ilmu tinggal kita petik begitu saja. Akan tapi banyak hal yang melalaikan diri kita. Jadi kita harus berjuang, harus bersabar, harus menempuh kesulitan dan lain sebagainya. Makanya dikatakan laulal masyaqqatu lasaran nasu ulama. Kalaulah bukan karena kesulitan yang dihadapi oleh para penuntut ilmu syar'i, maka semuanya akan menjadi para ulama. Antum adalah calon ulama, calon pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak pernah mewariskan harta, dinar ataupun dirham. Wa innama warrathul ilm. Adapun mereka mewariskan ilmu asy-syar'i. Antumlah para calon pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antumlah calon para ulama. Antum harus kuat, antum harus sabar, antum harus gigih, siap berkorban. Berkorban waktu, berkorban teman, berkorban keluarga, berkorban makanan dan lain sebagainya.
Disebutkan dalam sebuah kisah para kelompok para penuntut ilmu, mereka ketika sedang berjalan melihat ada penjual ikan. Mereka tertarik untuk makan ikan tersebut. Akhirnya mereka beli dan bawa ke rumah. Ketika sampai di rumah, ternyata sudah tiba waktunya untuk majelis, untuk kajian. Akhirnya mereka tinggalkan. Dan akhirnya mereka baru balik ke rumah setelah tiga hari. Mereka lupa dengan ikannya demi menuntut ilmu asy-syar'i. Kita tidak perlu seperti Baqi bin Makhlad ketika menuntut atau meminta belajar ilmu hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dia harus berpura-pura menjadi pengemis untuk bisa mendapatkan hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu bahwa Imam Ahmad mendapatkan fitnah, ujian, ketika beliau tidak boleh mengisi kajian sama sekali. Ketika muncul fitnah khalqul Quran, di mana semua orang dikatakan harus mengatakan, semua orang diperintahkan harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Semua orang tidak ada pilihan kecuali mengatakan hal tersebut, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipenjara selama 28 bulan. Beliau pernah dicambuk 70 kali, 30 kali. Hargakannya perkataan tersebut. Dan beliau dilarang dari menyampaikan hadis. Baqi bin Makhlad datang dari negeri Andalus ke Baghdad ingin mencari al-hadis dari Al-Imam Ahmad. Tapi beliau datang tidak pada tempatnya, waktunya. Ketika Imam Ahmad sedang dilarang untuk menyampaikan al-hadis. Akhirnya dia merayu Imam Ahmad. Wahai Imam, aku datang dari negeri yang jauh sana. Tolong berikan aku kesempatan. Ahmad bilang, tidak bisa. Aku dilarang dan di kanan kiri sana banyak mata-mata, jasus, agennya pemerintah. Ya sudah, kalau kamu ingin benar-benar mendapatkan hadis, setiap hari datanglah ke sini dengan pakaian seorang pengemis. Dan katakanlah seperti yang dikatakan oleh para pengemis. Akhirnya dia seperti itu, datang setiap hari kepada rumah Imam Ahmad dengan pakaian seorang pengemis. Akhirnya Imam Ahmad masukkan dia ke dalam rumah, diberikan makanan, kemudian dikasihkan 1-2 hadis. Seperti itu, berhari-hari sampai berbulan-bulan. Kita tidak perlu seperti itu. Kita tidak perlu seperti Imam Asy-Syamakhsyari yang kehilangan kakinya karena menuntut ilmu syar'i. Ketika beliau sedang belajar di negeri Khawarizm, yang ada di Asia Tengah sana. Ketika ada musim yang sangat dingin sekali. Sehingga kaki beliau beku. Dan akhirnya harus diamputasi. Banyak kemudahan ya ikhwatal iman yang kita dapati sekarang. Kita hidup di zaman dengan penuh dengan kemudahan. Tinggal bagaimana kita. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan menghafal Al-Qur'an itu. Tinggal adakah orang yang mau menghafalnya? Ada orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau mengingatnya? Segala sesuatu butuh perjuangan. La yunalul ilmu birahatil jismi wal jasad. Ilmu tidak akan diperoleh dengan santai-santai. Tidak ada libur ceritanya para ulama dahulu. Imam Ahmad sampai beliau beruban, beliau selalu kemana-mana membawa al-mihbarah, tempat tinta. Ditanya kepada beliau, ila mata wahai imam wa anta ma'al mihbarah. Sampai kapan engkau selalu kemana-mana membawa al-mihbarah ini? Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbarah ilal makbarah. Aku akan senantiasa membawa mihbarah ini sampai al-mikbarah, sampai aku masuk ke dalam kuburan. Jadi tidak ada menuntut ilmu syar'i itu libur. Bahkan sebagian ulama mengatakan la rahata illa fil jannah. Tidak ada kerehatan, tidak ada istirahat, tidak ada libur kecuali ketika kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim la ilaha Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأفلح المؤمنون. Ikhwatal iman, tadi kita sudah sama-sama mendengar kemuliaan menuntut ilmu syar'i, dan kita lihat atau sama-sama dengar sejarah dan kisah para ulama bagaimana mereka memperjuangkan al-ilmu syar'i tersebut. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang hanya sekedar dongeng yang kita dengarkan dan kemudian lewat begitu saja. Para ulama mengatakan al-hikayat jundun min junudillahi ta'ala yuthabbitullahu biha awliya'ah. Kisah-kisah sirah-sirah para sahabat, para ulama, itu adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim, Allah utus untuk menguatkan, meneguhkan hati para kekasihnya, awliya'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Sungguh dalam kisah mereka, sirah mereka ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ma kana haditsan yuftara. Itu bukan kisah sia-sia yang diriwayatkan begitu saja. Tapi apa? Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah, ikutilah idola kalian, para ulama, kebanggaan umat Islam. Illam takunu mithlahum. Kalaupun kalian belum bisa seperti mereka, tiru. Coba, rasakan dan jalani bagaimana perjuangan para ulama. Ketika mereka menghafal, mereka mengulang sampai ribuan kali, ratusan kali. Bahkan dikatakan ada seorang ulama menghafal sampai nenek di rumah tersebut hafal. Wahai fulan, sudah cukup. Kenapa engkau sering mengulang-ulang ini sampai aku hafal? Akhirnya dia diam saja. Keesokan harinya ditanya neneknya, wahai nenek, tolong sebutkan, baca lagi yang engkau kemarin sudah engkau hafal. Dia lupa. Akhirnya dia mengatakan, ini yang aku takutkan wahai nenekku. Kenapa aku mengulang sebanyak itu? Karena aku takut lupa. Aku takut lupa. Jadi, mari kita berjuang, latih diri kita mengikuti kehebatan mereka, perjuangan mereka. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya meniru, mengikuti orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat itu adalah suatu kemuliaan dan suatu keberuntungan. Ikhwatal iman, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kusih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مفاتح للخير ومغالق للشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.